Sobat, kembali lagi dengan sharing Papa Joel Mary. Hari ini kita akan membahas tentang hutang dalam perspektif Kristen. Tentu kita tidak asing dengan yang namanya jerat. Itu alat yang biasa digunakan untuk menangkap binatang. Ia dipasang dengan dua macam cara. Pertama dengan disembunyikan. Saat binatang melakukan kegiatan yang biasa dilakukannya, tiba-tiba ia sudah masuk dalam perangkap itu. Atau cara yang kedua dengan diberi umpan. Saat binatang mengambil umpan, ia akan tertangkap dan tidak bisa lepas darinya. Nah, di dalam hal keuangan ada satu jerat yang bisa menyebabkan masalah dalam keluarga maupun dalam usaha, yakni yang namanya hutang. Saya kutip pendapat seorang praktisi keuangan. Dia mengatakan bahwa hutang itu ibarat pedang bermata dua yang bisa berakibat baik maupun berakibat buruk. Jadi ada hutang baik, ada pula hutang buruk. Hutang baik itu apa? Hutang baik adalah hutang yang digunakan untuk mengembangkan aset produktif. Dengan kata lain bisa menghasilkan income atau pendapatan. Pendapatan dari aset dari hutang ini cukup untuk mengangsur bahkan membayar hutang itu. Kalau hutang buruk biasanya digunakan untuk memuaskan keinginan, untuk meningkatkan gaya hidup dengan membeli barang-barang yang tidak produktif. Beli mobil, rumah mewah ya, kemudian barang-barang mewah, gonta-ganti handphone dan lain sebagainya. Nah, ini adalah hutang yang harus dihindari karena biasanya berbunga tinggi, entah dinyatakan jelas atau tidak, juga bisa mengakibatkan pengeluaran bulanan yang tidak terkontrol. Lalu pandangan Alkitab bagaimana? Ada 3 pandangan rohani. Yang pertama, ada yang berpendapat tegas sama sekali tidak boleh berhutang. Orang yang berhutang, dia melanggar firman Allah. Ayatnya saya tulis di bawah. Kemudian hutang adalah salah satu bentuk hukuman atau kutuk dari Tuhan. Jika engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu. Iya, orang asing akan memberi pinjaman kepadamu, tapi engkau tidak akan memberi pinjaman kepadanya. Lalu ada ayat lain mengatakan bahwa si penghutang, orang yang berhutang akan menjadi budak dari yang memberi hutang. Orang yang berhutang, dia adalah orang yang bermegah akan hari esok. Padahal kita tidak tahu hari esok seperti apa. Oleh karena itu pandangan pertama jelas-jelas kita tidak boleh berhutang sama sekali. Pandangan rohani kedua itu liberal, boleh hutang asalkan bermanfaat. Dan biasa ayat yang dipakai adalah 1 Korintus 6 ayat 12, segala sesuatu halal bagiku. Sayangnya tidak dikutip secara lengkap biasanya. Segala sesuatu halal, tapi tidak semuanya itu berguna. Segala sesuatu halal, tapi jangan sampai kita diperhamba oleh suatu apapun. Jadi apakah pandangan yang kedua ini benar menurut sobat? Ingat pula ya, Amsal 22 ayat 7, bahwa yang berhutang itu menjadi budak, selektif menjadi budak daripada yang menghutangi. Pandangan ketiga, boleh berhutang, asal tetap dengan prinsip. Prinsipnya apa? Harus masuk kondisi bebas hutang satu ketika. Hutang adalah sesuatu yang harus dilunasi. Karena menyadari bahwa dalam hutang ada unsur negatifnya. Boleh hutang asal dalam kondisi darurat dan menyadari mesti harus dilunasi. Tidak boleh menjadi gaya hidup atau kondisi permanen, kebiasaan terus-menerus. Tahu kapan harus melunasi atau disebut exit plan. Menyadari bahwa hutang adalah jerat yang sewaktu-waktu bisa menghancurkan siapa saja ketika yang bersangkutan lengah. Nah, secara pribadi saya setuju dengan pandangan yang ketiga ini. Saya mengalami sendiri penyertaan Tuhan ketika memulai usaha lebih dari 20 tahun yang lalu. Kemudian saya memerlukan sebuah tempat untuk usaha sekaligus untuk tempat tinggal. Dan saat itulah yang pertama kali saya mengajukan kredit kepemilikan ruko lewat sebuah bank. Saya hitung-hitung dan saya ukur kemampuan, ya amannya 10 tahun lah. Namun saya memiliki prinsip bahwa hutang harus dilunasi sesegera mungkin. Dan puji Tuhan dalam waktu tidak sampai 10 tahun, saya bisa melunasi semua karena anugerah Tuhan.
Bagaimana pendapat sobat dari ketiga pandangan ini? Oke, sampai jumpa lagi dalam sharing berikutnya. Tuhan memberkati.